Hey, selamat datang di channel di Tech Komputer. Aduh, di sini saya sedang sedang berusaha menginstal ya. Ini lihat ya, install ini lihat nih install ya antara Big Sur atau Catalina gitu. Masalahnya Catalinanya nggak mau ding. Tadi udah dicoba iseng, Catalinanya error mulu. Ya udah dah. Berarti dia kayaknya maunya Big Sur atau Mojave. Ngapain OS tanggung kayak Catalina? Jadi gini. Jadi sekarang saya akan membuat instalan untuk macOS Big Sur dulu ya. Nah, untuk macOS Big Sur ya. Big Sur itu kan kita lihat nih. Nih lihat ya. Itu kan ukurannya kan 12,45 giga. Bener nggak? Ya kan? Nah, karena ukurannya 12,45 giga, kita pakai ini flash disk ya. Flash disk apa aja dah pokoknya. Ini kayaknya flash disk palsu. Nah, ini yang dari ini kayaknya flash disk palsu ini karena made in China. Ya, makanya jangan beli made in China, made in Taiwan aja. Ya. Nah, ini 16 GB, nggak tahu ini apakah beneran 16 GB atau enggak ya, nggak tahu lah. Tapi dicoba aja nanti. Jadi ini flash disk SanDisk made in China. Ukuran 16 GB dikarenakan karena instalan Big Sur-nya itu sekitar 12,45 giga ya. Nah, bahan yang kita perlukan adalah flash disk. Jelas butuh flash disk gitu loh. Kalau nggak punya flash disk ya beli gitu loh. Jangan pelit-pelit, kenapa sih? Ngeselin aja. Jadi ini flash disk 16 giga gitu ya. Kita udah punya flash disk 16 GB. Nah, terus sama yang kita butuhkan adalah ini ada yang namanya Open Core Patcher ya. Ini ya, Open Core Legacy Patcher. Open Core Legacy Patcher itu dapatnya dari mana? Nah, ini saya tunjukkan ya. Open Core Legacy Patcher dapatnya, nyarinya itu kalau misalnya susah bisa dicari di Google ya, karena Google itu banyak informasi gitu loh. Makanya banyak orang yang kalau ditanyain kesel, Google aja sih, kenapa sih nanya mulu, ngeselin. Karena memang bisa dicari di Google bro, iya kan. Nah, kita cari ya Open Core. Nah, ini udah ada nih. Nah, kita ketik Open Core aja, dia udah nunjukin Google gitu loh. Google itu udah keren banget deh pokoknya bro. Pokoknya mau lo belajar komputer, obrak-abrik, bongkar-bongkar motor gitu kan, bisa di Google semuanya ya. Tapi dengan resiko kalau rusak ditanggung sendiri ya. Tapi nggak apa-apa, kalau kita mau belajar ya anggap aja sebagai sebagai biaya untuk belajar gitu loh. Ya enggak? Bener nggak? Orang sekolah aja bayar jutaan rupiah kok. Ini kita mau belajar juga ada risiko rusak gitu loh. Bener kan? Nah, ini Open Core Legacy Patcher. Ya. Nih ya, tunggu. Ini posisi kameranya kurang enak nih. Posisi kamera aja kurang enak. Gimana sih pembawa acaranya? Gue deng. Oke, kita lihat. Nah, ini nih ada Open Core Legacy Patcher. Experience macOS just like before. Maksudnya pengalaman OS seperti sebelumnya. Jadi nggak ada yang berubah. Yang berubah apaan gitu loh. Yang berubah cuma namanya aja apa? Ya nggak tahu lah. Nah, terus kita klik Getting Started, ya kan? Nah, ini kita batuk, mampus saja tuh yang batuk. Nah,
Kita klik, ini udah nggak usah dibaca dah, karena bahasa Inggris ya. Ya ada sih yang bisa bahasa Inggris, ya silahkan dibaca. Kalau nggak mau dibaca juga nggak masalah. Yang penting itu kita lihat supported modelnya, ya kan. Nah kita lihat nih, kita lihat ya. Nah ini karena ini iMac ya kan, iMac ini bukan Mac Pro, ngerti nggak? Jadi iMac 9.1 dibuat di awal tahun 2009. Ini iMac ini udah lama banget bro, gitu loh. Tapi yang punya itu pingin biar keren gitu loh. Heran gua, orang pengen keren kok gitu amat sih. Mengesalkan. Nah, gimana bro? Taunya iMac 9.1 kan di sini nggak ada nih bro. Gimana sih bro? Ente nunjukin begini tapi nggak ngasih tahu di mana nyari jenis iMac-nya. Oh tenang. Bisa kita lihat di sistem report, ya kan? Ada sistem report nih. Nah di sini ada tulisannya, model name-nya iMac, model identifier-nya iMac 9.1. Nah di sini, nah kita lihat nih, ini kan iMac 9.1, disupport nggak? Ternyata disupport, yaitu di sini masuk daftar disupport, tapi dengan catatan untuk apa namanya? Untuk OS di atas Catalina ya. Ada permasalahan di GPU acceleration, itu masih public beta, masih ada isunya, masih ada masalah ya kan. Ada UCI support in public beta. Gua nggak tahu nih UCI ini apa nih, apa bukan ukti kali ya? Bukan ya, ya udah, jadi kayak gitu doang. Nah terus nah kita baca nih, berarti bisa nggak diinstal Big Sur. Nah kita coba. Nah ini masalah hanya terjadi di Ventura dan Monterey. Itu Mac OS yang baru itu. Tapi ada lagi yang lebih baru kayaknya sih, kalau nggak salah lo ya. Mana tadi daftarnya? Ya udahlah nggak apa-apa. Nah kalau sudah ya kan, nah ini kita ibaratkan kata, misalkan nih oke nih udah download nih. Downloadnya dari mana? Ya nyuri internet dari apa, wifi terdekat atau dari mana terserah. Bisa juga nyolong wifi, apa nyuri wifi-nya sekolahan atau yang lain terserah lah pokoknya. Nah ini misalkan nih kita lihat nih ya, loh kok nggak keluaran, wah ya harddisk eksternal gua rusak. tar oke. Harddisk eksternalnya nggak kebaca bro. Kita coba lagi ya. Apakah harddisk eksternalnya terbaca atau enggak nih? Aduh, beli harddisk mahal-mahal nggak kebaca. Gimana sih guys? Aduh ini kayaknya apakah ininya, apakah colokannya atau apakah yang lain ini? Nah kita akan lihat nih. Nah ini kadang-kadang kejadian nih. Jadi harddisknya nggak apa-apa, apa namanya, ininya nggak apa-apa, semuanya nggak apa-apa, udah kebaca. Gimana dong? Ya udah tunggu sebentar. Oke nah ini ya, nah ini kayaknya ini kabel ini kabel ini bagus loh, ini USB 3 loh dalamannya nih. Nah ini coba kita lihat ya. Ya mati lampu gua, ntar ganti lampu dulu deh. Nah ini ya, lihat ya, ini kabel ini bagus loh, ini lihat nih, nih toh ini USB 3 ini. Nah tapi ya udahlah ya, kalau rusak kabel ya udah ya rusak gitu loh, nggak usah dipaksain. Nah ini ada kabel nih bekas apa, ini bekas Samsung ya, ini kabel bekas Samsung nih. Nah ini kabel casnya Samsung. Nah ini akan kita coba nih, bisa apa enggak. Kalau nggak bisa ya udah nggak jadi. Nah kita lihat nih ya. Nah ini dicolok di sebelah sini. Lagian kenapa sih kok
USB ditaruh di belakang itu Apple, masya Allah. Aduh, ampun Apple. Ya keren sih, tapi nyusahin orang. Nih kita lihat nih. Nah, kalau begini tetap nggak keluar ya, ada beberapa kemungkinan. Antara harddisk gua rusak, berarti ya syukurin gitu kan. Marah-marah mulu sih kerjanya, ya nggak? Atau kita bisa gini, kita coba restart aja. Kita restart, oke? Nah, kita restart ya. Oke, sewaktu di restart ini cabut aja. Ini. Ntar minum obat dulu aja deh kayaknya. Wih, keren kan? Tapi speakernya kayaknya sember. iMac nih bos, iMac gede bos, keren bos, bisa buat desain bos. Taunya teknologinya Core 2 Duo. Tapi emang rata-rata sih kenalan gua yang desainer itu banyak kan pakai iMac gitu loh. Nggak tahu apa karena keren, biar kelihatan keren gitu kan, biar orang lihat, iMac, wah berarti usahanya sukses nih pakai iMac atau MacBook, ya kan? Nah itu rahasianya. Kadang-kadang kita sebagai wira swasta itu kadang-kadang memang butuh ada beberapa barang yang harus kelihatan mahal. Maksudnya ya cuman untuk ya meyakinkan klien lah. Ya buat presentasi antara laptop yang jelek, bapuk, sama pakai MacBook, walaupun nyewa ya kan, kayaknya MacBook ada yang nyewa ya. Ya mendingan MacBook gitu, lebih meyakinkan, betul nggak? Nah, kita lihat nih. Nah, kita lihat apakah penyakit dari harddisk saya, harddisk gua tetap nih dengan posisi yang merepotkan, sangat merepotkan. Ya nggak merepotkan sih, cuman memang lebih rapi sih, harus diakuin, tanpa tanding memang. Bullshit. Coba gua lihat di Finder. Nggak kebaca ya. Oke, tuh kan. Waduh, gue mau bikin video instalan malah jadi video betulin ini, malah jadi video betulin harddisk, gimana nih? Ya udah, gara-gara marah-marah mulu sih. Makanya jadi orang jangan malas gitu loh. Disuruh ngerjain ini marah-marah, ngerjain itu marah-marah. Ya, iya bro, kagak kebaca. Aneh. Tidak terjadi apa-apa ini. Waduh, dahsyat. Udah. Tapi jangan khawatir bro. Kita lihat apakah itu terjadi pada harddisknya saja, atau terjadi pada harddisk atau pada USB yang lain gitu. Kalau pada USB yang lain, keluar, oke. USB oke. Nah sekarang kita coba lagi nih. Ini, aduh, Mac. Udahlah langsung, Nah kenapa kok dia loadingnya lama banget nih, ya kan? Dia loadingnya lama itu karena dia masih pakai harddisk, bukan SSD gitu. Ya wajar kalau loading lama. Ya, kalau laptop lemot atau apa sebagainya dan sebagainya, nah itu, aduh, loh, kok SanDisk? Padahal gue udah cabut nih SanDisknya. Jangan-jangan ada yang korslet nih. Restart lagi ya, kita lihat ya. Kita restart.
Restart, langsung kita paksa aja kita restart gitu. Kita paksa aja kita restart, ya kan. Nah ini wih mantap, udah keluar. Makanya kalau mau diinstal yang agak bagus memang disarankan untuk memakai ini apa namanya, memakai SSD sebenarnya gitu. Cuman kalau ini ganti SSD juga ribet juga, masalahnya dia nggak bisa di belakang itu nggak bisa dibuka ini iMac. iMac-nya bukanya dari depan gini gitu loh. Ini waktu 2009 si Steve Jobs masih ada nggak ya? Biasanya desain dia itu desain yang mantap gitu. Cuman setelah Steve Jobs meninggal, Mac-nya jadi kacau, nggak karuan. Tapi kayaknya nih waktu Steve Jobs masih hidup deh. Nah ini coba kita cek ya di mana, di disk utility. Ini ada di sini ya kan, disk util. Nah kita cek. Tuh. Nah dia loadingnya lama ya. Kenapa itu loadingnya lama? Oke, kita ini aja. Tunggu, saya coba setting di komputer yang lain. Ya, ini sudah diiseng-isengin di segala macam dan sebagainya ya. Apa namanya? Sudah terbaca ya. Harddisk aneh. Nah, ini kita kembali lagi. Misalkan nih kita mau install contohnya aja Big Sur ya, Big Sur di sini deh. Nah kita ketik di sini Open Core Legacy Patcher ya kan, Open Core Legacy Patcher. Terus kita lihat Mac kita disupport apa enggak gitu kan. Nah nih misalkan ini iMac, ini Mac ya kan. Nah terus kita klik About this Mac ya, kemudian System Report. Oke. Nah ini di sini tulisannya iMac 9,1. Nah ini kita cari nih, ada nggak iMac 9,1? Coba. Aduh. Nah ini iMac. Nah ini ada iMac 9,1. Cuman dia ada masalah kalau kita pakai di sini permasalahannya itu hanya terjadi kemungkinan hanya terjadi di Ventura dan Monterey ya kan. Nah terus untuk itu kita download ya, download. Di mana ini? Downloadnya di mana ini? Aduh. Nah ini download kan. Nah ini kita klik Open Core Legacy Patcher Release App ya. Ini kita akan diarahkan ke GitHub. Ini yang terbaru itu 0,67. Nah ini saya udah download ya. Downloadnya di sini nih. Nah nih ada yang ada tulisannya aset nih, bukan asep tapi aset ya kan. Nih tapi ini masih loading ya. Nah kalau misalkan masih loading kayak gini, itu kemungkinan yang masalah bukan di ininya, masalahnya ada di Safari-nya. Nah disarankan untuk kalau mau download kita harus buka itu apa namanya, Chrome. Ada nggak di sini Chrome? Google Chrome. Nah ini ada nih Google Chrome. Coba pakai Google Chrome ya. Kita udah diketahui bahwa iMac 9,1 didukung ya kan. Ini nggak tahu ini ada password ngeselin ya kan. Kita masuk aja udah. Nah terus di sini di Google Chrome-nya kita ketik Open Core
Legasi Pacer, PATCHER ya. Open Core Legasi Pacer. Oke, kita lihat nih. Nah, ini karena terus kemudian kita klik ini yang Dortaniat. Ingat ya, ini kadang-kadang ada juga yang ngeselin nih. Tuh ada Open Collective, ada ini nih. Nggak tahu apaan nih. Tapi yang bener-bener asli untuk install itu di belakangnya ada tulisannya Dortania ya. Open Core Legasi Pacer Dortania. Nih lihat nih. Nah terus kita getting started, kemudian download ya, download. Nah terus kita klik ya kan. Nah kalau di sini dia akan langsung terbuka nih. Nah yang di download adalah Open Core Pacer GUI app ya. Nih ya, GUI app nih ya. Nah, ini misalkan kita udah download nih. Nih saya download, cetek gitu. Nah, terus kita lihat aja di sini nih. Nah, ini sudah terlihat, kita buka Findernya ya. Aduh, lama banget. Nah, ini terus di dokumen. Nah, ini udah ada nih. Nah, caranya biar bisa jalan ya kita klik 2 kali aja GUI app ini. Gitu. Woi. Loadingnya lama. Udah, biarin aja. Ya kan? Nah, terus kita ketik enter. Nggak mau juga. Kita ketik enter. Woi, enter woi. Nah kan, nah ini akan ada tulisannya expanding Open Core Pacer GUI app ya kan. Ini langsung di ekstrak nih sama Mac OS nya. Nah kemudian dia akan muncul di sini Open Core Pacer ini. Nah kayak gini nih ya, jadi kayak gini. Nah ini gampang nih kalau ini kita buang dulu aja karena tidak dibutuhkan, kita jadiin tempat sampah. Nah ini saya udah taruh di sini belum? Oh ini aja, terus saya taruh, kita organisasikan di Mac OS X. Nah ini kita masukkan ke sini OS X Pacer, replace. Nah misalkan gini nih, ada 2 cara ya. Yang pertama download langsung dari programnya, yaitu kalau kita klik ini nanti akan saya tunjukkan cara downloadnya ya. Kalau misalkan kita internetnya nyuri dari kantor atau dari dari warnet terdekat gitu kan, atau dapat wifi gratisan, nah itu kita langsung download dari sini bisa, asal cepet ya. Kalau enggak, misalkan kita udah download nih, udah punya nih, udah download di mana gitu nggak tahu. Nah ini itu di copy, dimasukkan ke application dulu ya. Dimasukkan ke application. Nah karena ini saya sudah sudah copy, berarti nggak bisa lagi, bukan nggak bisa sih, cuman ditanyain yang nggak jelas ya kan. Nah ini ditaruh di folder application ya, application atau application ya. Nih kalau sudah, nah pasti ada yang tanya kenapa nggak ditaruh di desktop aja gitu ya. Nah ini saya tunjukkan kenapa nggak ditaruh di desktop. Nah ini misalkan kita udah download nih OS X. Nah apa ini yang mau kita ini ya, misalkan Monterey lah ya kan, kita taruh di sini nih. Nah kita taruh Monterey nih. Aduh, nah kan kita taruh Monterey ya, kita dengan sabar menunggu kopinya yang lama sekali ya. Kelamaan, udah cancel aja deh. Taruh, ngambil dari application yang ini. Nah Catalina-nya yang bermasalah nih, misalkan nih contohnya nih, ini Catalina ya, lihat ya, Catalina ya di sini ya. Nah sekarang kita buka
OpenCore Legacy Patcher nih. Bukanya gimana caranya? Ya diklik 2 kali lah. Apa susahnya sih ngeklik 2 kali? Jangan males gitu loh jadi orang. Nah ini terus kita pilih ini yang 0,67 ya. Yang sebelum 0,67 bentuk ininya beda. Makanya saya pakai yang terbaru karena biar nggak bikin pusing, ya kan? Kadang-kadang orang bikin video video tutorial tapi ininya masih beda gitu. Tapi nggak dijelaskan itu beda. Itu yang bikin ngeselin kan. Nih kita create. Nah, ada 2 nih, download Mac OS X installer. Ya, kalau kecepatan internet kita cepat atau kita dapat WiFi gratisan yang cepat, bisa ya kan? Pakai ini Mac OS X 13.1, Mac OS X 11 ini 12 GB loh. Downloadnya 12 GB loh. Kalau pakai kuota pasti cepat habis ya. Nah, terus kita bisa lihat show apa. Nah, ini nih. Show all available installer ya kan. Nah, ini nih. Return to main menu ya udah. Nah, kita ulangin lagi ya. Nah, sebelum kita create Mac OS X installer itu ya, kita perlu mengeset dulu untuk ini apaan sih isinya? OpenCore Patcher. Oke. Empty in aja. Oh ya, empty terus. Oke. Itu kita perlu men-setting flash disknya supaya bisa digunakan oleh OpenCore Legacy Patcher. Cara settingnya bagaimana? Nah, ini akan saya tunjukkan ya. Pertama-tama ini kita ulang dari awal jadi biar gampang gitu. Ya kan? Pertama-tama ini flash disk 16 GB ya karena ini mau coba Big Sur. Big Sur itu 12 GB ukurannya. Jadi kalau kalian colok 8 GB pasti dipastikan tidak akan bisa. Kecuali kalau Mojave itu cuma 6 GB. Mojave mudah-mudahan bisa pakai flash disk yang 8 GB ya. Oke. Nah, ini kita colok dulu. Nah, ini flash disknya dari Windows nih misalkan nih. Kan udah di format nih. Nah, kemudian kita ke launchpad ya. Terus ini di sini ada order. Ini other kalau mengucapkan Inggrisnya ya. Tapi order ya kan. Nah, terus di sini ada disk utility ya. Disk utility ya. Nah, terus kita pilih ini flash disk kita apaan sih? Ini SanDisk Cruiser Blade. Ya udah kita pilih. Terus kita klik erase atau dihapus ya. Nah, jangan lupa ini harus OS X Extended Journalet ya. Jangan lupa ini ya. Kalau misalkan kita pilih selain ini, itu sudah dipastikan tidak akan bisa digunakan untuk OpenCore Legacy Patcher ya. Oke, sekarang kita erase ya. Erase. Nih, kita lihat kita erase. Kita tunggu sampai selesai. Gitu. Aduh, Mac-nya lama banget sih. Ini mungkin harus di-upgrade RAM-nya mungkin ya. Ya, ini kita klik done, terus kita matiin. Ini juga dimatiin karena udah nggak perlu. Ini juga kita matiin karena udah nggak perlu ya kan. Nah, kemudian ini juga dimatiin karena sudah tidak perlu. Nah, ini OpenCore Legacy Patcher ya. Kemudian kita create Mac OS installer. Ya kan? Nah, terus use existing Mac OS X installer, ya kan? Nah, kalau misalkan tadi tidak ditaruh di aplikasi, tapi taruhnya di desktop, ya, ini nggak akan keluar Catalina ini. Gitu. Ini karena ini masih ada di aplikasi. Nah, ini kita lihat OS Big Sur ya. Nah, terus kita klik Big Sur. Nah, terus jangan salah ya, disknya Cruiser Blade 16 GB ini dibaca, bener-bener dibaca nih. Kalau enggak nanti kalau misalkan kita nyolok flash disk lain di Mac kita bisa kehapus gitu ya. Dibaca bener-bener, terus diklik. Oh. Nah, kemudian terus apa kamu yakin
Yakin nggak sih? Ya, kita yakin. Yes. Nah, udah kita tunggu. Ya, bisa bikin installan bisa berapa? Bisa setengah jaman lebih. Tapi ya udah tunggu aja. Tadi flash disk gue mana ya? Suwe. Flash disk gue hilang. Hah? Hah? Makanan gua keringetan. Loh, flash gua hilang. Ya udah. Nyalain lampu dulu. Nah, ini sekalian bisa sambil kita makan nih. Nih ada nasi nih. Tuh, ada nasi kan? Nasi. Makanya pakai sumpit. Kenapa? Biar kayak di komik-komik atau di film-film Korea gitu kan. Nah, kita makan pakai sumpit. Biar jadi orang Korea. Enggak juga sih, bro. Terus apalagi ya? Kayaknya nggak ada deh. Flash disk gua mana ya? Flash disk gua hilang. Set. Lama banget, bro. Lama banget. Holy shit. Gua makan pakai sumpit. Ya udah, untuk sementara gua pause dulu aja deh. Nah, ini ya, begitu kita klik creating installer akan diminta password. Nah, ketik aja passwordnya di sini 12 ya. Ketik passwordnya terus oke. Nah, udah. Nih. Nah, selama penginstalan ini icon flash disknya akan hilang. Tapi jangan khawatir, itu hilang bukan karena rusak, tapi hilang karena sedang di ini sama itunya, sedang di setting sama open core-nya ya. Tuh. Ini bakal lama nih ya. Jadi videonya akan saya pause dulu sampai selesai. Ya, ini masih setengah jalan ya installnya. Agak lama? Iya, memang lama. Mau gimana lagi, terpaksa. Nah, ini sekarang udah selesai ya. Nah, ini nanti ada pemberitahuan sukses create the Mac OS installer, oke? Nah, oke.